Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang embriologi dan juga reproduksi Bryophyta. Floristik dan distribusi geografis Bryophyta. Ada 61 taksa yang ditambahkan ke dalam floristik Bryophyta. 91 spesies yang mendominasi merupakan lumut hati. Lumut hati ini berada pada daerah hutan yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Curah hujan di daerah ini yaitu 80% atau sekitar 4 bulan dalam setahun merupakan musim hujan. Ada beberapa daerah yang memiliki keanekaragaman lumut hati, diantaranya yaitu Ceará, Paraíba, dan Timur Laut Brasil. Keluarga yang paling representatif pada wilayah tersebut adalah Visidenceae. Visidenceae ini hanya memiliki satu genus yaitu Visidens dan memiliki beberapa spesies menurut morfologinya masing-masing, termasuk Limbidum dan Pampila. Lumut yang dianggap rentan terhadap sinar UV dari genus Visidens diantaranya yaitu Visidens neglectus dan Visidens cryptoneuron. Pada grafik dijelaskan bahwa di antara lumut yang berada pada kulit pohon, batu, tanah, dan pohon yang telah mati, paling banyak spesies lumut hati yang berada pada kulit pohon. Legionaceae merupakan keluarga yang paling representatif untuk lumut hati yang berada di Brasil. Taksa yang mendiami hutan tropis diantaranya Cololegionae, Contractyloba, dan Cololegionae obliqui. Yang berada pada hutan kering diantaranya yaitu Legiona flava dan Legiona pilobola. Sebagian spesies yang berada di Brasil tinggal pada daerah yang kering dan tempat yang terganggu, dengan sifat fungsionalnya masing-masing untuk menoleransi terhadap keadaan yang buruk. Contohnya adalah keberadaan papila yang berada di daun. Ini berfungsi untuk adaptasi terhadap lingkungan yang kering. Lalu ada costae yang berfungsi untuk memfasilitasi transportasi air, dan ada juga pigmen aksesori yang membantu melindungi tanaman terhadap sinar matahari. Oke, saya Fira Widaningrum dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang material dan metode pada jurnal ini. Yang pertama, wilayah studi. Penelitian kami dilakukan di kantong hutan lembab di lereng timur laut Chapada do Araripe Range, negara bagian Ceará, Brazil bagian timur laut, dengan ketinggian antara 600 dan 950 mdpl. Zona transisi antara hutan tropis kering musiman dan vegetasi savana neotropia formasi hutan lembab itu menempati bagian dari kota Madhya Krato, Barbalha, dan Misau Velha. Vegetasi di sana diklasifikasikan sebagai hutan montane semi desidual musiman, yang terlepas dari musiman regional yang kuat, mempertahankan 80% tutupan daunnya selama tahun tersebut. Wilayah ini mengalami 2 musim yang jelas, yaitu musim kemarau yang umumnya meluas dari Mei hingga November dan musim hujan yang berlangsung dari Desember sampai April dengan curah hujan terberat dari Januari hingga Maret selama bertahun-tahun antara 1971 dan 2000. Total rata-rata hujan tahunan dapat mencapai 1033 mm. Menurut klasifikasi Köppen-Gallagher, iklim regional dapat dibedakan sebagai AW atau savana ekuatorial, W ekuatorial dengan musim dingin kering, panas dan lembab dengan hujan musim panas. Hutan lembab ini, Chapada do Araripe, dilindungi sebagian oleh 2 kawasan konservasi, Chapada do Araripe Area Perlindungan Lingkungan atau APA, dan terutama Hutan Nasional Araripe atau FLONA. Meskipun demikian, kawasan ini terkena banyak dampak antropogenik seperti keberadaan hewan peliharaan, pengembalaan, ekstraksi sumber daya alam, dan keberadaan sampah di daerah yang sering dikunjungi wisatawan seperti yang telah dicatat dalam penelitian lain. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Teknik berjalan acak diadopsi untuk mengambil sampel Bryophyta di 12 lokasi. Jarak minimum 1 km di antara mereka di seluruh perluasan kantong hutan yang lembab. Inventarisasi Bryophyta dilakukan dengan mencari berbagai substrat yang tersedia, tanah,
batu, kulit pohon, batang pohon yang membusuk, daun, dan substrat buatan di tumbuhan bawah dengan ketinggian maksimum 2 meter. Pengumpulan dilakukan selama musim kemarau dan hujan, dengan prioritas diberikan pada yang terakhir. Selanjutnya, ada perawatan material. Identifikasi materi yang dikumpulkan didasarkan terutama pada spesies yang diklasifikasikan. Spesies yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk kehidupan koloni yang terkait dengannya, misalnya rumput padat, tikar taloid, rumput jarang, atau bagian-bagian dari koloni yang lebih besar menunjukkan individu-individu yang memiliki jarak yang jarang. Bentuk kehidupan merespon penurunan kadar air, jadi kami juga memasukkan klasifikasi bentuk kehidupan, yaitu toleran, intermediate, atau rentan dalam kaitannya dengan pengeringan. Serikat toleransi terhadap intensitas klasifikasi cahaya Serikat toleransi terhadap intensitas cahaya diklasifikasikan berdasarkan bantuan Apelialia dan pengamatan lapangan. Apelialia generalia dianggap sebagai spesies tanpa batasan toleransi khusus terhadap kondisi lingkungan mikro. Spesies Apelialia menunjukkan preferensi untuk jenis lingkungan mikro tertentu, seperti yang membutuhkan lingkungan yang terus-menerus diarsir, atau spesies teduh yang bertentangan dengan spesies matahari, toleran terhadap tingkat cahaya tinggi. Dalam hasil distribusi geografis, kami mengevaluasi kemunculannya di berbagai domain fitogeografik dan menurut negara bagian di Brazil, mengklasifikasikannya sebagai 1. Didistribusikan secara luas ketika ditemui di lebih dari 5 negara bagian Brazil, atau langka ketika ditemukan di 4 negara bagian atau kurang. Kami juga mengklasifikasi distribusi mereka sebagai pemisahan antara hutan lembab di Atlantik dan hutan Amazon, dan kantong hutan lembab dalam domain Cerrado atau hutan galeri, atau Caatinga, hutan pegunungan utara. Data distribusi diperoleh dari Coata dan Peralta, serta dari Bank Data Floristik atau WVSM Batista Anpubirea yang disusun selama berbagai survei floriatik bryophyta di Brasil yang diterbitkan antara tahun 1990 dan paruh pertama 2017. Setiap spesimen diperiksa untuk tentukan ekspresi aseksualnya dan jenis reproduksi seksualnya dengan sporofit atau seksual dengan aspora aseksual. Selanjutnya yaitu mengenai hasil pada penelitian ini. Hasil pada penelitian ini yaitu ada 3, hasil mengenai floristik dan distribusi geografis. Dan yang kedua hasil mengenai aspek ekologinya. Dan yang ketiga hasil mengenai aspek reproduksinya. Yang pertama hasil mengenai floristik dan distribusi geografis. Hasil pada penelitian ini yaitu tercatat 76 spesies, yaitu 45 spesies lumut dan 31 lumut hati. Pada spesies lumut yang mewakili 45 data tersebut, yaitu pada spesies Vicidentaceae dan spesies Legeuneaceae. Kemudian pada spesies lumut yang paling melimpah yaitu pada spesies Frullani cricoides dan spesies Endodotopsis leucostega. Kemudian pada hasil penelitian ini telah ditemukan 10 spesies baru di negara Ceará dan 1 di Brazil Timur Laut. Pada distribusi geografis spesies di Brazil itu 96% diketahui telah terdistribusi secara luas. Ada beberapa yang dianggap langka
dan 22% dari spesies menunjukkan distribusi terpisah antara hutan lembab dan kantong lembab. Kemudian hasil yang kedua mengenai aspek ekologinya, bahwa terdapat 4 bentuk kehidupan yang berbeda, yaitu pada tikar, pakan, rumput, dan kipas, dengan 2 variasi, yaitu rumput yang tipis dan tikar taloid. Dalam beberapa koloni dikaitkan dengan lebih dari satu jenis bentuk kehidupan, yaitu sekitar 17% dari spesies. Kemudian pada bentuk kehidupan menengah didominasi dalam kaitannya dengan toleransi pengeringan, yaitu 67%, diikuti dengan spesies toleran, yaitu 30%, dan toleransi rendah 3%. Dalam hal toleransi terhadap intensitas cahaya, sebagian besar spesies adalah generalis 55%, terutama lumut 60%, dan lumut hati 40%. Terdapat prevalensi spesies yang toleran terhadap lingkungan yang teduh, yaitu 25%, dan ada 20% yang bertentangan dengan tipikal sinar matahari langsung. Kemudian dalam hal substrat yang tersedia, sebanyak 68% spesies yang menunjukkan preferensi untuk satu jenis substrat, terutama pada kulit pohon, batu, atau tanah. Kemudian hasil pada aspek reproduksi, yaitu sistem seksual paling dominan adalah Monoiceus dan Dioiceus, yaitu Monoiceus 67% dan Dioiceus 31%. Hanya 2% spesies yang menunjukkan kedua sistem seksual. Dalam hal ekspresi seksual, 58% spesies yang mengekspresikan seksual. Kemudian 72% dari spesies dengan sporofit, yang pada dasarnya adalah monoik 80%. Kemudian 21% dari spesies tersebut menggunakan reproduksi aseksual, misalnya reproduksi permata, regenerasi planlet, dan daun Codusaurus. Kemudian sekitar 75% dari spesies menjadi Dioiceus, dan 7% dari spesies menunjukkan reproduksi seksual dan aseksual secara bersamaan. Kehidupan Bryophyta sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Syarat lingkungan yang digunakan Bryophyta agar tetap bisa melakukan hidrasi dan reproduksi seksual diantaranya yaitu curah hujan yang tinggi, adanya ketersediaan air, dan juga kelembapan. Respon tanaman Bryophyta terhadap lingkungan ini menjamin penyebarannya. Sedangkan aspek fisiologis yang digunakan untuk reproduksi Bryophyta diantaranya yaitu cahaya, habitat, dan mode reproduksi. Saat ini hanya sedikit lokasi yang menerangkan tentang ekologi Bryophyta. Contohnya adalah di hutan lembab Brasil. Kita akan membahas tentang keanekaragaman, distribusi geografis, dan aspek ekologis dan juga reproduksi Bryophyta. Aspek ekologis, bentuk kehidupan yang dominan dari Bryophyta yang diamati di CA adalah bentuk antara mud dan wave, umumnya terkait dengan strategi kehidupan tahunan dan karena sering dijumpai.
Bentuk kehidupan mewakili kelompok fungsional yang dibentuk oleh intensitas cahaya sekitar dan kondisi kelembapan yang memungkinkan individu dan atau populasi untuk meminimalkan kehilangan air dan memaksimalkan produksi primer. Tingkat populasi yang terbentuk menunjukkan fiksasi kuat pada substrat yang memfasilitasi pembentukannya pada banyak jenis permukaan dan membuat mereka kurang terkena dampak oleh faktor-faktor eksternal seperti angin kencang. Bentuk kehidupan rumput lebih toleran dan biasanya ditemui di lokasi yang terpapar intensitas cahaya insiden tinggi dan tingkat kelembapan rendah. Penting untuk dicatat bahwa bentuk-bentuk rumput padat didominasi oleh kumpulan rumput yang jarang, yang merefleksikan respon-respon dari bryophyta terhadap kondisi-kondisi mikroklimatik dari area tersebut. Kepadatan koloni yang tinggi mendukung naungan gametofit sendiri, meminimalkan efek negatif dari tingkat cahaya tinggi yang dapat merusak sistem fotosintesis mereka. Bentuk kehidupan spesialis seperti kipas lebih khas dari lingkungan teduh dengan paparan langsung minimum terhadap sinar matahari sambil mempertahankan sumber daya air yang layak. Perlu dicatat bahwa kedua spesies ditemukan menunjukkan kehidupan kipas terjadi di lokasi hutan, di mana akses umumnya dilarang untuk masyarakat umum, dekat markas Flona Araripe. Situs itu juga merupakan area pengambilan sampel pada ketinggian tertinggi, sekitar 950 meter, dan menunjukkan tingkat kelembapan yang tinggi. Spesies Bryophyta menunjukkan preferensi individu untuk menjajah habitat mikro yang ternaungi atau teduh. Dominasi spesies generalis, misalnya Coelolegionia, Rigidola, Octobleparum albidum, dan Salimperes afzeli, diharapkan berdasarkan pada studi lain dari Bryophyta di lingkungan tropis. Karena kelompok itu kurang menuntut dalam hal kondisi lingkungan mikro yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembentukan. Spesies spesialis yang ditemukan di lingkungan hutan yang lembab sebagian besar merupakan jenis yang diarsir teduh, misalnya Chiropodon ligulatus. Sementara yang ditemui di hutan kering seperti Caatinga biasanya toleran, misalnya Cyphneriolegionia polypcarpa. Tingkat intensitas cahaya tinggi. Penting untuk diingat bahwa intensitas cahaya di interior hutan cukup dinamis karena kompleksitas struktural dari lokasi tersebut dan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi mereka, seperti terjadinya pembukaan sementara. Para peneliti mengamati bahwa spesies spesialis tipikal dari sinar matahari tinggi atau tempat teduh dalam terwakili dengan baik, yang mencerminkan keragaman mikrolingkungan yang ditemui di hutan-hutan kering tersebut karena gangguan alami dan atau antropogenik, serta karakter pitogeografik di wilayah tersebut, area kontrak ekologis yang memadukan unsur hutan kering dan juga lembab. Mengamati bahwa sebagian besar Bryophyta, 87% ditemui di kawasan hutan Atlantik yang tersisa dengan tingkat curah hujan tahunan rata-rata sangat tinggi, yaitu 2.450 mm, jauh lebih tinggi dari hutan lembab Ca dengan 1.033 mm. Tidak menunjukkan preferensi yang cukup kuat untuk substrat tertentu. Dengan demikian, dominasi spesies yang menunjukkan preferensi berbeda untuk substrat tertentu di Ca tampaknya mencerminkan kelembapan rendah di wilayah tersebut dengan variasi curah hujan musiman yang tinggi dan perlunya menempati habitat mikro khusus untuk mengambil keuntungan dari kondisi khusus mereka, seperti lebih besar atau lebih kecil, kapasitas retensi air yang lebih rendah. Sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya kekhususan Bryophyta untuk poropites yang berbeda di hutan tropis dan sedang, dan terkait heterogenitas kondisi batang pohon, misalnya diameter dan atribut kulitnya seperti kekasaran, pH, porositas, dan kapasitas retensi air, dan juga lain-lain. Dengan ketersediaan mikrohabitat yang lebih besar, yaitu ceruk, kolonisasi lebih tersedia. Jenis heterogenitas itu tidak terlihat dengan substrat lain seperti tanah. Hanya satu spesies yang secara eksklusif ditemukan pada substrat sementara, spesies epifit Diplasio legionia pellucida.
Semua individu dari spesies itu diamati dengan sporofit, 8 kejadian. Masa hidup singkat substrat tersebut memerlukan strategi spesifik spesies pendudukan untuk secara efektif mempertahankan populasi mereka, seperti kebiasaan pertumbuhan yang bersujud dan atau siklus hidup yang pendek dengan kesuburan tinggi dan tingkat produksi diaspor tinggi. Sebagian besar Bryophyta menunjukkan preferensi jenis substrat dengan dominasi spesies yang menjajah kulit pohon. Jenis substrat yang berbeda diketahui menciptakan lingkungan mikro yang berbeda, yang dapat secara langsung mempengaruhi kekayaan jenis, komposisi, dan juga kelimpahan. Dalam studi Bryophyta hutan hujan tropis mengamati bahwa pengaruh substrat dapat dinetralkan ketika kondisi iklim regional atau tingkat kelembapan tinggi sangat menguntungkan. Dalam kasus tersebut, sebagian besar spesies tidak menunjukkan preferensi tertentu untuk jenis media karena mampu menjajah berbagai permukaan yang tersedia. Dalam pembahasan selanjutnya yaitu aspek reproduksi. Sebagian besar spesies Bryophyta, lumut, dan juga lumut hati adalah dioecious, kecuali lumut tanduk. Beberapa studi yang telah meneliti aspek reproduksi Bryophyta di tingkat komunitas melaporkan spesies monoecious yang mendominasi pada singkapan batuan di wilayah Caatinga, dengan spesies dioecious mendominasi di wilayah hutan Atlantik dan di singkapan batu di situs Cerrado. Kondisi lingkungan, seperti kelembapan, akan secara langsung mempengaruhi proses reproduksi Bryophyta, karena mereka telah mengadopsi varietas reproduksi yang lebih luas strategi daripada tanaman penghasil benih. Sistem seksual Bryophyta dapat memfasilitasi reproduksi seksual, karena tanaman monoik tidak secara spesial memisahkan organ reproduksi mereka dengan yang sebaliknya terjadi pada individu dioecious. Pola ini dikonfirmasi dalam penelitian ini, karena tingkat pembuahan tertinggi atau keberadaan sporofit dikaitkan dengan spesies monoik, menunjukkan efisiensi sistem monoecious dalam melakukan reproduksi seksual. Sistem reproduksi seksual dominan di antara tanaman monoecious menghasilkan produksi spora, menciptakan kemungkinan penyebaran jarak yang jauh lebih besar daripada yang dimungkinkan dengan propagul aseksual. Spora juga lebih tahan terhadap pengeringan dan dapat tetap aktif di bank spora. Spesies berinvestasi dalam produksi spora yang dapat bertahan selama periode kering dan kemudian berkecambah dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Meskipun penting untuk dicatat bahwa beberapa spesies menghasilkan spora berumur pendek. Struktur aseksual sebagian besar diproduksi oleh spesies dioecious, seperti yang diamati dalam penelitian yang ada dalam jurnal tersebut, misalnya Legionella pilobola, Plagiosilla radiana, dan termasuk perwakilan dari genera Chiropodon dan Calimperes. Diketahui bahwa struktur aseksual dapat membantu menjamin pemeliharaan populasi pada skala lokal, terutama ketika faktor lingkungan tidak mendukung reproduksi seksual, yang membutuhkan kondisi kelembapan yang lebih tinggi. Reproduksi klonal oleh spesies dioecious berkontribusi terhadap pemisahan gametofit jantan dan juga betina, yang sering menciptakan koloni tunggal yang cenderung membuat pembuahan lebih sulit. Selanjutnya ada embryogenesis pada Bryophyta. Embryogenesis ini diawali dengan tahap fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya ovum dan juga spermatozoid. Ovum ini dihasilkan dari sel kelamin betina atau archegonium dan spermatozoid dihasilkan dari sel kelamin jantan atau antheridium. Proses fertilisasi ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, sperma keluar, yang kedua, sperma menuju archegonium, dan yang ketiga, sperma membuahi ovum pada archegonium. Saat antheridium matang dan terkena air, maka ia akan mengembang dan akan keluar. Proses keluarnya ini terkadang melejit menyebabkan penyebarannya semakin luas. Dalam archegonium terdapat protoplasma dalam saluran leher. Protoplasma ini akan mengalami imbibisi atau penyerapan air, lalu akan mengembang dan akhirnya akan keluar. Spermatozoid yang telah keluar, maka ia akan bergerak bebas dan hanya satu yang dapat membuahi ovum.
Gerak spermatozoid menuju arkegenif ini disebut dengan gerak kemotaksis. Selanjutnya kesimpulan pada penelitian ini yaitu aspek ekologi yang diidentifikasi di sini memberikan informasi yang penting untuk memahami distribusi dan ekologi yaitu pada kantong lembab dalam domain Katinga. Pola umum yang ditemukan menunjukkan pengaruh periode kering yang panjang terkait dengan curah hujan regional yang rendah dan tidak teratur. Pada strategi Bryophyta dengan keterwakilan lumut yang lebih besar dengan toleransi menengah terhadap pengeringan distribusi geografis yang rendah. Kemudian demikian juga ada prevalensi spesies dengan sistem seksual monoisaus yang memfasilitasi fekunditas bersama dengan investasi dalam propagasi yang resisten mencerminkan iklim regional yang sangat musiman. Kelembapan lokal di Katinga dipertahankan oleh kehadiran air terjun atau aliran mata air, kemungkinan kolonisasi oleh kelompok spesies yang sangat menuntut kondisi yang lembab. Pada penelitian ini menyediakan dasar untuk penyelidikan ekologi di masa depan yang membahas beberapa pertanyaan yang diajukan di sini, seperti mengidentifikasi proses penataan yang menuntunkan kumpulan itu dan mengidentifikasi filter lingkungan baik alami maupun antropogenik yang mempunyai gambar distribusi dan taksa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.